Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Aziz dari kelas C Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, teman-teman semuanya. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang mana materi ini sudah dibahas, sudah dijelaskan oleh dosen saya di salah satu mata kuliah, yaitu pengantar ilmu politik, yang mana dalam video ini saya menjelaskan lagi untuk melengkapi tugas akhir semester saya, teman-teman semuanya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilu. Nah, apa sih itu pemilu? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, teman-teman semua, bila dibandingkan dengan cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Nah, dalam demokrasi, pemilu menjadi hal yang sangat penting. Nah, dikatakan pemilu merupakan pilar utama, yang mana negara demokrasi pasti memiliki sebuah pemimpin, sebuah negara atau sebuah kesatuan pasti memiliki sebuah pemimpin atau seorang pemimpin yang mana bertugas memimpin dan mengatur berjalannya demokrasi itu ya. Contohnya negara kita Republik Indonesia. Nah, sistem pemilihan umum. Ada dua sistem pemilihan umum yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah single member constituency, yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil. Biasanya disebut sistem distrik. Nah, kita sebut sistem distrik ya teman-teman semua, sistem distrik. Dan satu lagi adalah multi member constituency, yaitu satu daerah memilih beberapa wakil. Biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional, yang mana dua sistem itu, yang pertama sistem distrik dan sistem proporsional. Apa sih perbedaan antara dua sistem ini? Nah, di video kali ini juga saya akan bahas perbedaannya, teman-teman semua. Nah, sistem distrik ya, kita punya sistem distrik. Saya akan menjelaskan sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik, nah dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak. Nah, kalau di dalam sistem proporsional, satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Dari sini saja kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas, yang mana di sistem distrik hanya memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak, yang mana yang paling banyak suaranya yaitu yang terpilih. Nah, kalau di proporsional, satu wilayah memilih beberapa wakil. Jadi sudah terlihat jelas yang mana yang distrik ini hanya satu, dan proporsional ini memilih beberapa. Nah, perbedaan yang kedua, dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Pemenang tunggal meraih satu kursi itu. Hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Nah, sedangkan dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Begitu saja penjelasan saya dalam video kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.